Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan cara masuk ke LMS. Kita bisa menggunakan Mozilla atau Chrome ya, terserah aplikasi mana yang sudah diinstal. Persiapkan akun yang telah diberikan oleh operator SIM PKB ya, sehingga kita nanti bisa login. Masukkan username, masukkan juga password yang telah diberikannya. Tunggu, ini tampilannya, pastikan itu adalah diri kita ya. Terlihat nama kita, pilih diklatku, ya. Di sini ada menu juga, buka tutup ya, pilih diklatku. Kemudian pilih tautan modul ya, supaya bisa masuk ke LMS nya. Tautan modul. Ya, ini tampilannya. Di sini juga ada menu buka tutup ya. Oke, itu. Kita bisa merubah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih bahasa Indonesia saja, lebih mudah. Ada modul, ini peserta, bed, kompetensi, general, simulasi, dan sampai bawah ya. Ini modul integrity, modul-modulnya ya, sampai ke bawah ada 10 modul, 4 modul pedagogik dan 6 modul
profesional pendalaman materi bidang studi sampai J ya, 10. Peserta untuk menampilkan daftar peserta ya. Kita sudah dibagi kelompok nanti oleh admin kelas. Ini daftar peserta kita lihat ke bawah. Ini yang akun yang saya pakai baru beberapa detik yang lalu, artinya sedang aktif ya. Ya, akses terakhir ya. Ya, beberapa menu masih kosong, menu batch, menu kompetensi masih kosong. Kalau general itu isi sama dengan simulasi yang ada di sebelah. Kalau kita lihat ke bawah, kita klik muncul isinya, klik juga bisa muncul isinya, klik lagi tertutup, atau bisa dilihat juga dari sebelah kiri ya, menu sebelah kiri. Nah, simulasi dan latihan ini kita kerjakan secara mandiri untuk belajar saja ya. Ada video tutorial dan ya web meeting gitu ya. Oke. Nanti kita cobakan untuk kita lihat belajar bersama juga seperti itu. Nah, modul integritas akan kita kerjakan sebelum tanggal 7 ya, karena ini adalah dari KPK ya, untuk menyatakan seorang guru profesional itu berintegritas. Setiap modul itu ada kegiatan belajar ya, dan ada 4, dan di sebelahnya kalau sudah selesai itu akan conteng ya, itu tanda contengnya di sebelah kanan. Jadi kita harus menyelesaikannya sehingga dia muncul tanda conteng. Conteng ini gunanya untuk mempelajari modul berikutnya. Kalau dia belum conteng, maka dia tidak bisa mempelajari modul berikutnya. Nah gitu ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke pedagogik kalau dia belum contreng yang sebelumnya. Ini kebetulan sudah contreng semua karena akunnya akun angkatan 1 ini ya. Nah gitu. Oke, kita coba lihat modul kegiatan belajar 1 dari modul integritas ya. Ini akan dikerjakan secara mandiri nanti. Ini kebetulan karena sudah pernah dibaca dan sudah selesai pada kegiatan modul integritas, hanya dibaca sekali. Kita coba ditutup sama sistem ya. Ya. Karena ini kan tidak ada penilaian di sini ya, tapi kita harus mengetahui bagaimana guru profesional yang berintegritas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus jadi guru profesional semua di kesempatan pertama, sudah langsung lulus gitu ya Bapak Ibu ya. Doa kami seperti itu. Kita lihat KB2, kita bisa lihat dari sebelah menu atau dari tampilan di bawah ya, seperti next, cuman ada tulisannya ya, ada tulisannya kegiatan belajar 2 ya. Nih hasilnya. Itu juga bisa kita lihat dari menu sebelah kiri, kita klik
ada KB2, kita klik juga. Nah, tampilannya sama ya, itu maksudnya. Jadi bisa dari sebelah bawah next atau dari menu. Oke, menu bisa ditutup ya. Jadi jangan panik kalau hilang deh. Lihat aja yang di atasnya. Kita masuk ke KB3, KB4, kemudian penguatan nanti kalau ada bahan belajarnya kita bisa download, klik di sini, download semua materi yang ada di KB tadi. Kemudian forum diskusi, ada permasalahan, kemudian ada pertanyaan, kita bisa berkelompok atau ke semua peserta. Kalau ke semua peserta kita tidak bisa ngepost ya, tapi nanti ada juga yang diizinkan ngepost atau tidak ya, tergantung dari kondisi modul nanti. Oke, ini yang sudah memberikan postnya ya. Oke, kita coba masuk ke kelompok kita, kelompok 3 tadi. Di sana ada tambahkan post baru ya. Oke, kita coba tambahkan yang baru, isi judul, contohnya saya isi ini ya. Kemudian isi juga yang di bawahnya ya. Kita bisa isi sebanyak-banyaknya ya. Kalau kita mau menampilkan lampiran berkas, bisa di sini pilih filenya, usahakan PDF atau gambar ya. Saya coba gambar, klik open, kemudian upload deh. Nah, tampil di situ apa gambar yang kita klik tadi. Kemudian dikirim ya. Ada pesannya di sana, maksimal 30 menit untuk mengedit ya. Kalau lebih dari itu nggak bisa kita edit lagi. Jadi sebelum, jika ada kesalahan ya, oh saya salah ini, bukan ini maksud saya gitu ya, kita bisa lakukan edit atau hapus. Saya hapus saja ya, karena ini bukan akun saya. Ya, hapus, konfirmasi. Oke. Oke, hilang ya. Kita bisa memberikan tanggapan, karena untuk supaya centang kita harus ngirim satu dan beri tanggapan satu.
tampilannya sama seperti Facebook. Tanggapan atau yang komentar dari teman tuh agak masuk ke dalam ya. Jadi ini mengomentari yang di atasnya ya, ini yang dikomentari, dan begitu seterusnya ya. Kita tanggapi yang utama ya. Tampilannya sama seperti kita ngepost tadi, cuman judulnya nggak bisa kita ubah, subjeknya, karena sudah tahu siapa yang mau dibalas ya. Kita buat sebuah kalimat. Kita juga bisa melampirkan file nantinya ya, sama persis. Kita lampirkan file, klik upload file itu, maksimal file ini ya. Oke, kirim ya. Ini ada jawabannya dari yang kita tanggapi dari atas. Katanya, nah ini ada peringatannya juga ya, selama 30 menit. Boleh diedit atau dihapus ya. Masuk ke refleksi, klik di bawah, next. Refleksi pembelajaran. Refleksi ini artinya rangkuman dari materi pada modul ini yang kita baca. Kita yang memberikan rangkuman. Ini teman-teman juga sudah memberikan rangkuman. Kita memberikan rangkuman minimal 1 dan nanti menanggapi minimal 1 ya, supaya kita centang.
tambahkan, sudah tidak isi tadi, tambahkan ya ke ini. Ini yang kita tulis tadi, ini nama kita ya. Dan di sini tidak ada pesan 30 menit atau apa. Selamanya bisa kita ubah, kita hapus. Tapi tampilannya berbeda nanti ya. Oke, coba kita hapus. Nah, dia tetap ada muncul, tapi nggak bisa dibaca oleh orang lain. Tapi ada pesan delete ya, sudah dihapus gitu ya. Nah, gitu. Juga harus menanggapi salah satu dari punya teman ya, caranya sama. Oke, kita coba pindah ke unggah tugas. Ini unggah tugas di akhir modul, ini yang kita lakukan supaya bisa dinilai oleh dosen. Semua tugas dari awal pada modul ini kita unggah di sini. Dan hasil unggahan ini bisa datang dari hasil diskusi dengan teman yang ada di forum diskusi tadi, atau sudah direfleksikan juga. Jadi hasil diskusi ditampilkan di refleksi tadi juga dikomentari, diperbaiki lagi. Biasanya nanti ada chat ya, chat juga akan diskusi lagi. Maka semua hasil-hasilnya itu yang terbaik kita kumpulkan di sini. Ini sudah pernah diunggah, kita boleh menambahkan, edit ya. Ini tampilannya. Ini yang sudah kita kirim, kita tambahkan, pilih file, nanti diunggah ya. Itu. Jangan lupa nanti disimpan ya. 400 maksimal 20 buah file. Simpan ya. Oke, tunggu sinyal. Nanti kalau sinyalnya lambat ya sabar aja ya. Kita kasih ini apa namanya? Sebelum memulai kita persiapkan daerah mana yang bagus untuk sinyal. Jadi dari awal sudah kita pikirkan lah ya. Terutama untuk hal-hal yang berbau dengan yang berat-berat, upload atau apa nanti gitu ya. Pastikan sinyalnya bagus. Tunggu aja ya. Ya,
sinyal ya. Saya mulai dari awal lagi, masuk modul biar ingat juga ya caranya ya. Ini tampilannya, kita masuk ke pedagogik 1. Kita belajar 1, 2, 3, 4 ya. Di antaranya ada tes formatif 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa diselesaikan dalam 1 hari ya. Ini kita lihat isinya. Ini ada menu di sebelah kanan ya. Menu pembelajaran. Ini bisa kita dari sini lompat, klik-klik, atau juga bisa dari bawah yang ada tombol next-nya. Jangan langsung itu ya, yang ini langsung ke materi berikutnya. Ini kita masuk ke masih pada materi KB1 dulu. Ini dia tombolnya, next-nya ya. Tahu bisa juga dari menu pelajaran itu. Oke, kita coba. Ini dia tampilannya. Di bawah ada juga tombol back atau next ya. Back berarti masuk ke pendahuluan, kalau next berarti masuk ke pencapaian materi ya, capaian pembelajaran ya, dan seterusnya. Kita coba next, uraian 1, uraian 2, dan berikutnya ya, gitu ya. Oke. Kita bisa saja mencatat materi ini, apakah dicatat di kertas atau dipindahkan ke Word, boleh saja ya. Nah, materi ini akan conteng, bagian ini kan conteng kalau kita sampai di akhir ini ya. Nah, bagus katanya. Nanti akan contreng gunanya untuk maju ke berikutnya. Kita bisa lompat dari sini. Tes formatif ini diambil nilai tertinggi, bisa dikerjakan berulang-ulang. Tes formatif ya, bisa dikerjakan berulang-ulang. Kebetulan aku ini dapat 80 dari 100. Oke, kita bisa berulang-ulang. Nilai tertinggi yang diambil, tertinggi. Ini beberapa contoh soalnya, kita bisa jawab. Klik saja langsung di sana. Nih soal nomor berikut, ya. Kita bisa jawab di sana. Oke, sampai akhir nanti ada simpan ya. Ke materinya ya. Ini tampilannya. Ini tes formatif tadi, kita bisa masuk juga dari sini. Sama saja hasilnya ya. Atau dari tombol yang di bawah tadi. Masuk ke KB2, tes formatifnya, KB3, tes formatifnya, supaya semuanya dikerjakan dalam 1 hari ya. Sini ada batas garis tanda dikerjakan per hari. Sampai sini 1 hari lagi, hari ketiga. Ini juga bahan pembelajaran yang ada di materi tadi, kita bisa download juga. Forum diskusi berikutnya, sama seperti yang di integritas tadi, kita bisa pilih, dan di sini ada soal-soalnya per KB ya. KB1 ini soalnya. Jadi KB1 ini kita jawab, kita diskusikan dengan teman. KB2 gitu ya, KB3
KB4 kita diskusikan, misal 10 menit atau 30 menit. Nanti ini kita jawab di satu file, KB2 di satu file, KB3 satu file, masing-masing satu file. Nah, itu yang akan kita unggah di produk akhir nanti, ditambah dengan soal-soal yang ada berikutnya ya. Oke, sama seperti tadi, kita bisa post dan menanggapi ya. Jangan lupa untuk menanggapi. Minimal satu post dan satu tanggapan untuk centang. Nah, setelah berdiskusi ada refleksi ya. Sama seperti tadi, refleksi gunanya untuk kita menyampaikan hasil bacaan kita, hasil diskusi kita sampaikan di sini. Minimal satu post dan satu tanggapan supaya kita centang. Teman-teman sudah banyak yang mengisi, kita juga isi ya. Nanti kita pindah ke chat ya. Chat gunanya sama seperti WA, chat grup ya. Tapi dia tidak bisa gambar atau video atau apa itu ya. Hanya teks saja ya, hanya teks saja. Oke, kita bisa kirim, kebetulan kita sendiri di sini. Dan dia kalau sudah keluar, kemudian kita masuk lagi, yang lama itu terhapus. Jadi kalau kita ingin mempertahankan, jangan keluar. Dan biasanya ini kan janjian ya, ada waktunya. Chat di sana selama sejam. Semua orang muncul sana, termasuk dosen. Ya. Oke, itu chat. Nanti ada waktu yang disampaikan oleh admin. Kan jadwal nanti dikirim ya. Ini bagian ke-8, sesi 8 namanya. Kemudian kita akan masuk ke sesi 9, yaitu web meeting. Nah, web meeting ini istilahnya harus diingat nih, asal ada sebut web meeting berarti bagian 9 ini. Ini ada berkelompok juga atau semua peserta nanti ya. Namanya web meeting. Bagian 9. Kalau modul 1 namanya A, modul 2 namanya B, modul 3 namanya C, sampai modul ke-10 namanya J ya. Nah, kita harus perhatikan grup. Apakah di grup kelompok 3 saja atau di semua peserta. Kalau ada dosennya berarti di semua peserta ya. Tapi kalau sesama kita ingin diskusi menggunakan web meeting, pilih kelompok 3 itu. All peserta, semua peserta ya, kalau ada dosennya. Salam pembuka pembelajaran di pagi hari dan salam penutup pembelajaran di akhir di sore hari ya. Jadi kita membuatkan salamnya. Caranya di sana join session ya, tapi perlu dibaca juga informasinya untuk meringankan jaringan. Kalau dapat kameranya jangan di-share kecuali nanti ada permintaan dari dosennya ya.
Begitu juga dengan suaranya ya. Oke, kita coba lihat. Jadi istilah web meeting nanti perlu kita ingat ya. Web meeting berarti ke sini perginya ya, ke bagian 9. Kalau Zoom kan beda lagi. Klik join session untuk masuk. Dan biasanya kita masuk setelah dosen masuk ya, supaya dosen yang memulai. Kalau hasil rekaman sebelumnya ada di sini, ini hasil rekaman web meeting sebelumnya, tapi yang merekam dosen. Kita hanya muncul kita aja. Oke, kita masuk. Dia buka tab baru ya. Oke, warnanya seperti ini. Kita bisa milih mikrofon atau hanya mendengarkan saja. Kalau mikrofon berarti dosen ya untuk diskusi. Tapi kalau kita hanya mendengarkan saja, kita pilih earphone ya, hanya mendengarkan saja. Nanti kalau mendengarkan saja, kita juga bisa bersuara, nanti kita milih lagi. Ini cara kita masuk pertama kali ya ke ruangan, apakah langsung bersuara atau hanya mendengarkan saja. Oke. Kita coba dulu ya. Oke, ada tampilan ini. Kita tunggu saja, biarkan saja. Jangan diklik dulu apa-apa. Klik OK karena ada suaranya terdengar. Ini suara kita. Tunggu. Nah, ini tandanya bahwa kita bisa bersuara. Ini tandanya juga. Kalau kita matikan, berarti kita nggak bisa bersuara, nggak terdengar sama orang suara kita. Ini untuk pengguna, semua pengguna ada di sini muncul semuanya. Siapa saja yang yang sudah masuk. Kalau kita berkelompok bisa kita sampaikan, ayo masuk. Kalau semua sampaikan di grup WhatsApp, masuk semua gitu ya. Janjian lah ya istilahnya. Ini juga bisa untuk chatting. Kita coba ya. Sama seperti chat, kalau ini kita masuk kemudian keluar, kemudian masuk lagi, chattingnya terhapus ya, hilang. Kalau kita nggak bersuara, kita bisa chat di sini, terbaca oleh teman-teman. Oke, ini tampilan slide dari dosen nanti. Ini presentasinya. Bisa kita tutup. Tampil nanti gambar orang yang men-share kameranya ya. Share kamera ini. Kamera saya kayaknya rusak, jadi nggak bisa saya bagikan. Nah, tampil di sini semuanya yang membagikan kameranya. Kalau mau menampilkan presentasi, klik ini. Ya. Nutup. Tampilkan. Kalau ada yang bersuara, nanti siapa yang bersuara muncul di sini. Siapa saja yang bersuara. Nampak namanya ya. Di atas ini. Nih tandanya belum direkam. Yang merekam hanya bisa dosen. Kita nggak bisa merekam.
Jadi warnanya merah kalau sudah direkam. Ini menu pilihan, kita bisa keluar dari sini. Ini beberapa menu yang lainnya. Kita klik keluar. Akhiri, oke. Dia kembali lagi ke tempat tadi ya. Oke, itu tadi web meeting ya. Sekarang kita tes formatif. Tes formatif hanya bisa dikerjakan sekali. Ingat ya, hanya bisa dikerjakan satu kali. Biasanya soalnya sama seperti tes formatif tadi, bisa dipilih, ada pilihan ganda. Ini kebetulan angkatan 1 ini masih ada yang bermasalah, ditampilkan dalam bentuk PDF. Kalau tampilan bentuk PDF, berarti kita jawab, nanti kita kirim melalui unggah tugas yang di akhir nanti ya. Tapi kalau di sini sudah ada berbentuk seperti tes formatif ya, sudah bisa dijawab, berarti tidak harus diunggah di tugas akhir. Jadi ini bisa ditanyakan ke admin dan dosen nanti ya kalau ada masalah. Oke, ini tuh unggah tugas akhir. Biasanya ada soal lagi di sini. Jadi kita akan mengumpulkan KB1, tugas KB1, tugas KB2, tugas KB3, tugas KB4. Kebetulan tadi tes formatif, tes sumatifnya tidak berbentuk kuis. Berarti kita kumpulkan juga di sini supaya bisa dinilai oleh dosen. Ditambah dengan tugas ini. Ada 6 ya, ada 6 file semuanya. Tapi kalau ada tes formatif yang bentuk PDF juga bisa ditambahkan di sini ya. Jadi kalau belum bisa dinilai oleh sistem, semuanya kita upload ke sini. Tapi kalau sudah dinilai oleh sistem, jangan diupload. Ini sudah ada 2 file yang dikirim oleh akun ini. Kita bisa edit ya, edit pengumpulan bawah untuk nambahkan ya, kan ada yang kurang. Usahakan berbentuk PDF. Caranya sama, jadi semua upload caranya sama ya. Pilih gitu ya, saya tidak nambahkan apa-apa. Tik di katanya lebih maksimal 20 file dan ukuran 400 mega ya, besar itu ya, hampir setengah giga. Oke, kalau mau hapus, klik itu dihapus, tapi jangan dihapus ini ya. Kalau salah upload ya, simpan. Oke, mungkin ini sinyal agak berat ya, harus di tempat yang bagus. Oke, nah selesai untuk satu modul. Selesai untuk satu modul 3 hari. Nanti ada arahan lagi, dosen masuk lagi yang baru, ada admin menyampaikan informasi, kita belajar lagi. Kira-kira seperti itu. Nanti masuk ke modul berikut, ada tempatnya juga, ada web meetingnya juga, ada KB1 ya, tugas dan semuanya ya. Dan masing-masing punya waktunya. Jadi jangan tetap di modul 1 saja, enggak. Kita masuk ke modul berikut. Kalau ada dosen yang salah klik, disampaikan juga. Kita berada di modul ini sekarang, atau teman-teman yang salah sampaikan juga ya. Kita bisa melihat nilai ya, cuman kadang-kadang ada nilai yang ditutup oleh dosen atau admin sehingga kita nggak bisa melihat nilai. Kita bisa tukar foto, ini sinyal kayaknya kurang nih, foto kita bisa ganti. Pilih foto yang bagus sehingga kita bisa dikenali oleh dosen. Tapi kalau nggak bisa ya biarin aja, karena sistem ini belum stabil ya. Ada yang tampil bisa fotonya, bisa tidak. Kalau tidak ya jangan dipaksakan ya. Kita lihat nilai.
tidak ada nilai yang ditampilkan karena mungkin ditutup atau belum ada nilai ya. Tapi bisa bertanya ke admin, jangan ke dosen ya, ke admin kelas. Apakah kita sudah punya nilai itu belum? Oke. Ini dashboard. Informasinya dari sini, tapi tidak begitu penting untuk kita ya. Ini karena belum digarap semua, kayaknya belum berisi ya. Ini tempat file-file kita, kalau kita mau ngupload file, tapi letakkan di komputer kita aja ya. Jadi kalau ada apa-apa dari sistem kan susah kita. Tapi kalau ada pada kita kan enak. Ini modul orang lain ya. Kalau modul kita aja belum selesai sama kita ya, nggak usah lah lihat modul orang lain ya. Cuma nih tempat lain juga ada modulnya ya. Oke, ini nggak ada bergerak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa diskusi dan tampilan ini kan bisa dilihat di YouTube ya. Dan untuk mendapatkan informasi berikutnya di YouTube yang tentang PPG ini, silakan di subscribe dan di like dan di share gitu ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Tanya jawab bisa di grup atau bisa ya semuanya, kita sudah terkoneksi ya, bisa di grup, bisa di komentar bawah YouTube ini juga bisa. Saya akhiri, semoga kita lulus semua ya dan lancar sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.